Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayah Sekolah Simak, Ayah Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YP. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika saintek untuk persiapan menghadapi UTBK, SBMPTN, dan SNMPTN. Tongkat AB yang panjangnya 5 meter dan tidak bermassa dalam keadaan setimbang horizontal. Ujung A ditahan oleh gaya gesek terhadap dinding tegak, sedangkan ujung B ditahan oleh tali ringan yang membentuk sudut 37 derajat terhadap batang AB. Sebuah beban yang beratnya W sama dengan 30 Newton digantung pada batang pada jarak X dari A. Koefisien gesek statik antara ujung A ke dinding adalah 0,5 serta percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nilai X berikut yang menyebabkan batang AB tetap setimbang horizontal adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada tongkat. Ada gaya tegangan tali T, kemudian kita uraikan menjadi ini TY pada sumbu Y dan tegangan tali pada sumbu X, TX. Kemudian ada berat balok yang digantung, yaitu W. Kemudian ada normal antara tongkat dengan dinding, misalnya N. Karena kecenderungan tongkat bergeser ke bawah, maka gaya geseknya kita gambarkan ke atasnya, F. Kita terapkan konsep resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0, dan resultan torsi pada titik A sama dengan 0, dan gaya gesek yang bekerja pada tongkat dengan dinding Fs-nya harus lebih kecil sama dengan mu S dikali normal. Jadi Fs harus lebih kecil sama dengan mu S dikali normal, sehingga tongkat tetap setimbang horizontal. Kita terapkan resultan Fx sama dengan 0. Pada sumbu X ada dua gaya, yaitu N dengan Tx. N plus min Tx sama dengan 0, maka N-nya sama dengan Tx. Ingat bahwa Tx ini sama dengan T cos 37, berarti sama dengan 4/5T. Kemudian Ty-nya sama dengan T sin 37, berarti ini sama dengan 3/5T. Maka N-nya sama dengan 4/5T. Kemudian resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0, berarti pada sumbu Y bekerja 3 gaya, yaitu gaya gesek, Ty, dan W. Maka F plus Ty plus min W sama dengan 0, maka F-nya sama dengan W minus Ty, itu sama dengan 30 min 3/5T. Ini misalnya persamaan 2, ini persamaan 1. Karena gaya gesek statis, gaya gesek statis lebih kecil dari mu S dikali N agar batang AB tetap setimbang, maka kita bisa tuliskan dari persamaan 2, yaitu 30 min 3/5T lebih kecil sama dengan 0,5 dikali N-nya 4/5T. Kita kalikan dengan 5, maka kita dapatkan 150 min 3T lebih kecil sama dengan 0,5 kali 4, 2T. Maka 150 lebih kecil sama dengan 5T. Tahu 150 bagi
5 lebih kecil sama dengan T, atau T lebih besar sama dengan 30 Newton. Jadi dari hasil ini kita ketahui bahwa tegangan tali harus lebih besar sama dengan 30 Newton. Kemudian kita terapkan resultan torsi pada titik A harus sama dengan 0. Torsi pada titik A diakibatkan oleh TY dengan W, karena F dengan N bekerja pada porosnya, berarti tidak menyebabkan torsi. Maka kita bisa tuliskan min TY dikali L plus W dikali X sama dengan 0. Maka X nya sama dengan TY dikali L dibagi W. Kita ambilkan T sama dengan 30 Newton, maka kita dapatkan 30 dikali 3/5 dikali L nya 5 dibagi 30 W nya ya. Nah, kita coret, kita dapat X nya sama dengan 3 meter. Ini 5 kita coret, maka X nya 3 meter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari hubungan ini X sama dengan TY kali L per W, dan T lebih besar sama dengan 30 Newton, dan nilai X yang menyebabkan batang AB tetap setimbang horizontal harus memenuhi syarat Fs harus lebih kecil sama dengan μs kali N. Agar Fs lebih kecil sama dengan μs kali N, maka T harus lebih besar sama dengan 30, maka X juga harus lebih besar sama dengan 3 meter agar Fs lebih kecil sama dengan μs dikali N. Maka jawabannya 3 dan 4 ya. Jadi D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-200. Seorang pengelana angkasa melakukan percobaan bandul sederhana di permukaan suatu planet. Periode bandul berkurang dari 1,1 second menjadi 0,5 second saat panjang bandul dikurangi 30 cm dari panjang awal. Dengan pengandaian bahwa pi kuadrat sama dengan 10, besar percepatan gravitasi di permukaan planet itu sama dengan titik-titik meter per second kuadrat. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep bandul, yaitu periode bandul T sama dengan 2pi akar L per G, dengan L ini adalah panjang bandul, panjang tali pada bandul, dan G adalah gravitasi. Pada soal diketahui T1 sama dengan 1,1 second, T2 nya sama dengan 0,5 second. Jika panjang tali mula-mula L1 sama dengan L, maka panjang tali dikurangi 30 cm, berarti ini L2 sama dengan L min 0,3 meter. Pertama kita mencari panjang L dengan perbandingan T1 banding T2 sama dengan 2pi akar L1 per G dibagi 2pi akar L2 per G, atau T1 per T2 sama dengan akar L1 per L2. Kita masukkan, ini T1 nya 1,1 per 0,5 itu T2 sama dengan akar dari L per L kurang 0,3, atau ini jadi 2,2 sama dengan akar L per L min 0,3. Kedua ruas kita kuadratkan, kita dapatkan ini jadi 4,84 sama dengan L per L min 0,3. Maka jadi L sama dengan 4,84 L dikurang 0,3 kali 4,84.
atau min 3,84 L sama dengan min 0,3 dikali 4,84. Maka L nya kita dapatkan sekitar 0,378.125 meter. Oke, maka untuk mencari percepatan gravitasi di permukaan planet tersebut, kita gunakan T1 sama dengan 2pi akar L1 per G, dengan T1 nya 1,1 sama dengan 2pi akar L1 nya yaitu 0,378.125 dibagi G. Kita kuadratkan kedua ruas, maka ini menjadi 1,21 sama dengan 4pi kuadrat kali 0,378.125 per G. Maka G nya sama dengan 4 kali 10, karena pi kuadrat sama dengan 10, sekitar 10 kali 0,378.125 dibagi 1,21. Ini sama dengan 12,5 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-201. Sebuah mobil dari keadaan diam mengalami percepatan 8 meter per second kuadrat selama beberapa saat, kemudian mengalami perlambatan 5 meter per second kuadrat sampai berhenti kembali. Lintasan mobil itu berupa garis lurus dan selama bergerak, mobil itu berpindah sejauh 260 meter. Laju paling besar yang dialami mobil itu adalah titik-titik meter per second. Kita gambarkan lintasan dari gerakan mobil ini. Mula-mula mobil berada di titik A dan berhenti di titik B. Kecepatan awal di titik A sama dengan 0 dan berhenti di titik B, berarti PB nya sama dengan 0. Mobil dipercepat dengan percepatan 8 meter per second. Dipercepat dengan percepatan 8 meter per second kuadrat, misalnya sampai di titik C, ya. Kecepatannya dari 0 menjadi VC, kemudian mengalami perlambatan dari C ke B yang besarnya 5 meter per second kuadrat. Maka kita tinjau gerakan dari A ke C. Gerakan dari A ke C kita gunakan VC kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2 kali AC dikali delta SAC. VC kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 dikali 8 dikali delta SAC. Maka kita bisa tuliskan delta SAC nya sama dengan VC kuadrat per 16. Kemudian dari C ke B kita tuliskan VB kuadrat sama dengan VC kuadrat plus 2 dikali ACB dikali delta SCB. VB nya 0, ini 0 kuadrat, jadi VC kuadrat plus 2 dikali min 5 karena mengalami perlambatan berarti minus, ini delta SCB. Kita temukan delta SCB nya sama dengan VC kuadrat per 10 ya. Sedangkan delta SAB sama dengan delta SAC ditambah dengan delta SCB. Delta SAB nya 260 meter, maka ini 260 sama dengan VC kuadrat per 16 ditambah VC kuadrat per 10 atau sama dengan 10 VC kuadrat ditambah 16 VC kuadrat dibagi 160, ini 260 atau 260 sama dengan 26 VC kuadrat per
160 ini 26 coret, maka VC kuadrat sama dengan 1600. Berarti VC nya sama dengan akar 1600, berarti 40 meter per second. Ingat bahwa dari gerakan dari A ke B, mobil mengalami laju yang paling besar di titik C, yaitu sebesar 40 meter per second.